Kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Perkenalkan, saya Febrian Ardiansa, guru SDN 6 Tegalrejo, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan. Ketika membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka salah satu kata mutiara yang beliau sampaikan mengenai pendidikan yaitu, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar, pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa, sehingga tugas guru tidak hanya memastikan siswa mengerjakan tugas setiap hari, tetapi untuk menjemput budaya peradaban bangsa. Ki Hajar Dewantoro membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran menurut KHD adalah cara menyampaikan ilmu kepada siswa, sedangkan pendidikan memiliki makna yang jauh lebih luas. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika berbicara tentang pendidikan yang menuntun, maka Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. KHD mengambil perumpamaan, jika seorang petani menanam jagung, ia hanya dapat menuntun tumbuh kembang jagung tersebut. Petani tersebut dapat merawat tanaman dengan memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, memberikan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung. Tetapi, petani tersebut tidak dapat merubah kodrat tanaman jagung untuk tumbuh menjadi padi, begitu sebaliknya. Petani harus memberi perlakuan tanaman jagung seperti merawat tanaman jagung. Tidak bisa petani merawat tanaman jagung dengan sistem pertanian tanaman padi. Petani harus memberi perlakuan sesuai jenis tanaman yang ditanamnya. Demikian juga seorang pendidik harus senantiasa merawat setiap siswa sesuai potensi tumbuh kembang yang dimiliki. Siswa diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh Pak Tani, sehingga dalam proses menuntun, siswa diberikan kebebasan. Tetapi, pendidik memberi tuntunan dan arahan agar siswa dapat tumbuh sesuai kodratnya. Ki Hajar juga menyampaikan bahwa kekuatan sosiokultural menjadi kekuatan dalam proses menebalkan kodrat anak yang masih samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak menebalkan garis samar agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Anak bukan dianggap sebagai kertas kosong yang bisa digambar sesuai kehendak orang dewasa. KHD juga menyampaikan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro menegaskan bahwa pendidik adalah pamong atau penuntun yang menuntun dan mengarahkan anak untuk mewujudkan merdeka belajar. Kodrat alam berkaitan tentang sifat dan bentuk, yaitu setiap kepentingan anak didik, baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kodrat zaman berkaitan tentang isi dan irama, yaitu segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya. Hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Tak kalah pentingnya, Ki Hajar juga menyoroti tentang pentingnya budi pekerti.
Beliau menyampaikan bahwa budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup atau yang disebut dengan harmoni. Strategi mewujudkan pemikiran KHD dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan 4C. Keterampilan abad 21 harus dimiliki peserta didik agar dapat survive di era revolusi industri 4.0 sekarang ini, yaitu critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, creativity atau kreativitas, communication skill atau kemampuan berkomunikasi, dan ability to work collaboratively atau kemampuan untuk bekerja sama. Yang ketiga, penanaman budaya gotong royong. Dapat dilakukan melalui pembiasaan regu piket, kerja kelompok, maupun Jumat bersih. Yang keempat, dengan penanaman budaya religius melalui kegiatan berdoa sebelum dan sesudah mengikuti proses pembelajaran dan mengucapkan salam. Berikut gambaran berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa, pengembangan keterampilan 4C, penanaman budaya gotong royong, dan penanaman budaya religius. Demikian paparan mengenai demonstrasi kontekstual implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Saya Febrian Ardiansa. Terima kasih.